Saudara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyatakan sampah dapat diolah untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Menurutnya, salah satu solusi yang dapat digunakan adalah pengembangan maggot larva lalat secara besar-besaran. Maggot memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan sampah organik sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya dalam menanggulangi stunting, maggot dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memanfaatkan maggot untuk pengolahan sampah organik, diharapkan dapat menciptakan sumber pangan yang bergizi sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Julian Kelly Kambu menegaskan pemerintah Papua Barat Daya sudah menemukan formula untuk mengatasi masalah stunting melalui pengembangan maggot. Dengan upaya ini, Papua Barat Daya tidak perlu menunggu bantuan dari pusat karena solusi ini telah terbukti efektif dan bisa dikembangkan lebih besar lagi. Menurut Kambu, pengembangan maggot tidak hanya akan memberikan manfaat langsung dalam menanggulangi stunting, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Maggot itu tidak mengandung unsur kimikal karena dia hanya mengolah sampah organik yang dimakan oleh manusia juga. Semua jenis sampah organik itu diolah dengan biokonversi maggot dan hasilnya itu sebagai sumber pakan bagi itik ayam, dan ini bisa untuk telurnya bisa menjadi sumber makanan bagi balita atau orang tua, generasi semua yang ada. Nah, ini kan skala kecil, tapi formulanya itu sudah kita dapat, sehingga perlu ada kolaborasi dan sinergitas dari semua OPD teknis mengangkat bagaimana mengolah sampah sehingga sampah kota kita menjadi bersih, kabupaten kita menjadi bersih, provinsi kita menjadi bersih. Tapi ekonomi sirkuler yang selalu kita dengar, kalimat ekonomi sirkuler itu, inilah salah satu contohnya, sehingga bisa menghidupkan. Kita bisa mengolah sampah ini kemudian menghasilkan protein bagi menurunkan stunting. Seperti ini. Ini solusi. Ini kan skala kecil bisa kita kembangkan dalam skala yang besar. Formulanya sudah ada, tinggal kita terus kembangkan itu. Yang dari aspek lingkungan itu mengharapkan bersih. Dari aspek ekonomi ada pendapatan kalau dikelola dengan baik. Tapi kalau tidak dikelola juga akan menimbulkan dampak perubahan iklim. Itu sumbernya sampah yang tidak dikelola. Sampah itu sebagai sumber metana, gas metan. Sampah, tumpukan sampah menimbulkan gas metan. Gas metan menimbulkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global menimbulkan perubahan iklim, dan perubahan iklim itu merubah semua tatanan kehidupan. Ada longsor, ada banjir, tetapi juga pertumbuhan ekonomi akan iklim yang tidak bersahabat bisa merubah semua tatanan. Ekosistem perekonomian, ekosistem sosial kita juga pun akan berubah karena dampak perubahan iklim. Karena bumi kita ini sudah tidak panas lagi, tapi mendidih. Nah, untuk itu kita harus berpikir bersinergi, berpikir kolaborasi untuk bagaimana menyelesaikan masalah sampah sebagai sumber makanan protein bagi anak-anak, bagi generasi, bagi orang tua kita. Semuanya itu bisa berasal dari sampah kalau dikelolanya dengan baik, dan ini sudah ada formula. Nah, pada prinsipnya kita sudah menemukan solusi. Hanya tinggal intervensi kebijakan dengan menggerakkan semua stakeholder, mitra pembangunan, semua perusahaan-perusahaan yang ada. Mari kita bersinergi bersama-sama untuk melihat bagaimana mengolah sampah menjadi sumber protein. Pemerintah daerah Papua Barat Daya pun berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi ini dan memperluas jangkauan implementasinya. Dalam jangka panjang diharapkan program ini dapat menjadi salah satu pilar dalam mengatasi stunting, memperbaiki gizi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan inovasi ini, Papua Barat Daya menunjukkan solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan bisa datang dari dalam daerah itu sendiri.
tanpa harus selalu bergantung pada bantuan pusat. Semi Finjalang, CWM Channel.